Assalamualaikum. Pernah nggak sih lagi ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba ada aja yang mancing-mancing pertanyaan pribadi yang bikin kita jadi nggak nyaman gitu loh. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal itu, tentang batasan rasa ingin tahu menurut ajaran Islam. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kayaknya hampir semua dari kita pernah ya ada di situasi ini. Entah kita yang jadi korban pertanyaan kepo, atau jangan-jangan tanpa sadar malah kita sendiri yang nanya kejauhan. Ya, fenomena ini sering kita sebut kepo. Awalnya sih mungkin cuma iseng ya, tapi kalau udah kebablasan, rasa pengen tahu ini bisa jadi masalah loh. Yuk kita lihat gimana sih Islam memandang hal ini. Jadi prinsip dasarnya tuh gini, kita itu nggak dianjurin buat sengaja cari tahu hal-hal yang bukan urusan kita. Apalagi kalau sampai bikin orang lain jadi ngerasa terpojok atau malu buat ngejawabnya. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti semua pertanyaan itu dilarang loh. Kalau ada tanggung jawab di baliknya, ya beda cerita. Misalnya, orang tua yang nanya ke anaknya demi kebaikan. Itu kan wajar ya. Atau atasan ke bawahan soal kerjaan. Nah, jadi bedanya tuh jelas banget ada di niat dan tanggung jawab kita. Nah, sekarang kita lihat nih, gimana rasa penasaran yang kelihatannya sepele bisa berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih serius. Bahkan bisa jadi akhlak yang buruk. Prosesnya tuh bisa bahaya banget. Awalnya dari sekedar iseng nanya, terus mungkin kita jadi agak maksa biar dijawab. Nggak sadar, jawaban itu malah ngebuka aib atau masalah pribadi seseorang. Dan ujung-ujungnya bisa bikin dia malu di depan orang banyak. Wah, ngeri kan? Nah, di titik inilah, ini bukan lagi soal sopan santun doang, tapi udah masuk ke ranah akhlak yang buruk. Apalagi nih, kalau setelah dijawab, kita malah nyinyir atau jadiin itu bahan bercandaan. Wah, itu udah parah sih. Terus, gimana dong seharusnya sikap kita? Tenang, Islam itu ngasih kita panduan yang keren dan simple banget buat ngadepin ini. Prinsip ini datang langsung dari teladan kita semua. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis agung yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini dia prinsipnya, keren banget. Kualitas keislaman seseorang itu justru kelihatan dari kemampuannya buat ninggalin hal-hal yang nggak ada gunanya buat dia, yang bukan urusannya dia. Simple tapi maknanya dalam banget. Dan biar kita makin yakin, petunjuk luar biasa ini sumbernya sangat terpercaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan Syekh Al-Albani juga menyatakan hadis ini sahih. Jadi landasannya kuat banget. Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara kita menerapkan prinsip keren ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bedah bareng. Jadi ini kayak kita dikasih pilihan loh. Waktu dan energi kita kan terbatas ya. Nah, mau kita pakai buat apa? Mau sibuk ngurusin orang lain yang nggak bermanfaat dan malah beresiko jadi dosa? Atau kita pilih fokus buat benerin diri sendiri yang jelas-jelas lebih berguna? Jadi, apa nih langkah praktisnya? Pertama, yuk kita jaga lisan kita. Terus, kita kendalikan rasa ingin tahu yang berlebihan itu. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting-penting amat. Dan yang paling penting, fokus aja sama aib dan kekurangan diri kita sendiri. Gunakan waktu kita buat hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Kesimpulannya, yuk kita bareng-bareng jaga lisan dan rasa penasaran kita. Jangan sampai sesuatu yang diawali dari niat iseng justru berakhir jadi dosa yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Daripada sibuk cari tahu urusan orang lain, kebaikan apa ya yang bisa kita fokuskan buat diri sendiri hari ini? Pasti jauh lebih berkah kan? Allahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.